Gracia Danarti divonis mengidap kanker payudara pada Mei 2020. Awalnya ia menganggap sudah menjalani pola hidup sehat sehingga potensi terjangkit kanker dapat dihindari. Namun faktor genetik membuat ia sadar tidak bisa menghindar mengidap penyakit yang juga menimpa ibu dan neneknya. Ketika dokter akhirnya mengatakan bahwa ya benjolan itu adalah kanker, tentu saja saya kaget ya. Saya kaget, tapi sebenarnya saya juga nggak kaget, nggak heran gitu, karena saya sudah tahu saya punya garis atau saya punya faktor risiko genetis tadi gitu loh. Ya, ada dua faktor yang bisa menyebabkan seseorang terjangkit kanker. Pertama, faktor genetik atau keturunan. Kedua, akibat pola hidup yang tidak sehat. Gracia menceritakan bagaimana dirinya dapat terjangkit kanker karena faktor genetik. Dari apa yang sudah saya baca, ada beberapa faktor risiko orang bisa terkena kanker payudara. Salah satunya adalah faktor genetis dan saya punya keyakinan saya memiliki faktor genetis itu. Ibu saya juga mengalami kanker payudara di usia yang cukup muda sebenarnya, di usia 35 tahun. Kemudian nenek saya juga mengalami kanker payudara. Wanita berusia 51 tahun ini tidak berpikir lama untuk segera bertindak. Setelah menjalani operasi, dokter memutuskan ia harus menjalani terapi hormonal selama 12 bulan. Kini Gracia menjalani terapi obat oral selama 5 tahun. Saya merasa sehat-sehat aja ya sekarang ya. Saya merasa sehat-sehat saja. Memang pasti ada perubahan. Banyak hal, mungkin ada beberapa hal tidak sama lagi pada diri saya gitu ya. Tapi bukan berarti saya tidak survive gitu ya. Bukan berarti saya tidak bisa bahagia, saya tidak bisa menjalani kehidupan saya dengan sebaik-baiknya. Kanker adalah penyakit yang menyerang organ tubuh yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor 2 di dunia. Ada banyak kanker yang menyerang tubuh sesuai dengan jenis kelamin. Menurut dokter konsultan hematologi onkologi klinik Rumah Sakit Mandaya Royal Puri, selain terdiri dari banyak jenis, penyebaran kanker terdiri dari 2 cara. Jadi kanker ini terbagi 2, kanker organ padat dan kanker darah. Kanker organ padat adalah kanker yang mengenai organ-organ tubuh kita yang bentuknya padat, misalnya kanker payudara, kanker otak, kanker paru, kanker usus besar. Sedangkan satu lagi adalah kanker darah, jadi mengenai sistem di darah kita. Karena sebenarnya hampir seluruh bagian di tubuh kita bisa menjadi kanker. Seorang penyintas kanker perlu menjaga pola hidup sehat untuk menghindari potensi kembalinya penyakit itu. Sebagai penyakit yang tidur, kanker perlu terus diwaspadai. Sejak gejala awal muncul, pemeriksaan awal juga dapat mencegah stadium meningkat lebih tinggi. Bisa aja sel-sel sisa-sisa dari sel kanker yang kemudian aktif kembali, ya, atau memang ada individu-individu yang rentan mengalami kanker, ya mungkin faktor genetik ya, mungkin di keluarganya banyak yang terkena kanker, jadi dia mudah kena kanker. Dan juga gaya hidup ya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi produk-produk olahan ya, memang secara tidak langsung itu berkontribusi terhadap munculnya kanker ya. Bukan cuma itu, tapi juga zat-zat yang mempunyai unsur karsinogen, jadi dia bisa memicu kanker. Memperingati Hari Kanker Sedunia pada 4 Februari, kita diingatkan kembali untuk selalu mengetahui kondisi kita. Dengan jenis yang beragam, kanker bisa hinggap di tubuh kita dengan tingkat keparahan bervariasi. Jika kita tidak bisa menghindar dari penyakit ini, berkonsultasilah dengan dokter onkologi untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai jenis kankernya. Tim Liputan CNN Indonesia.